Selamat malam, selamat berjumpa kembali untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang tetap mengikuti acara renungan malam kita setiap harinya. Kita boleh bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kita waktu yang baik, sehingga setiap harinya malam kita boleh kita isi dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap renungan firman Tuhan yang boleh kami bagikan kepada kita boleh memberkati kita. Karena itulah tujuan kami, supaya malam kita ditemani oleh kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu tetap menolong kita, memberikan kita sukacita dan bisa menolong kita dalam menghadapi situasi sekarang ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami, sampai saat ini kami merasakan bagaimana Allah kami itu, itulah Tuhan Yesus tetap mengasihi kami. Bukti kasih-Mu yang boleh kami renungkan di malam hari ini adalah bahwa Engkau masih mau memperkenalkan diri-Mu bagi kami manusia ini. Ketika kami mendengar suara Allah pencipta kami itu, disitulah ada pengharapan sukacita kami. Di malam hari ini Tuhan, kembali kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, di mana Engkau kembali memperkenalkan siapa Engkau, bahwa Engkau adalah terang dunia yang sangat dibutuhkan dunia, karena tanpa terang tidak ada kehidupan bagi kami manusia ini. Untuk ini Tuhan, berkemurahanlah, nyatakanlah diri-Mu kepada kami di malam hari ini, supaya suatu kami merenungkan kebenaran firman-Mu, ada bagian firman Tuhan yang boleh memberkati kami. Kami datang dengan rendah hati di hadapan-Mu, bukakanlah mata rohani kami, supaya kami melihat dan mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Allah kami. Amin. Ya, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan. Kita mau supaya malam ini Tuhan masih memberikan waktu yang baik ya. Karena sebagian di daerah Medan sudah hujan. Tetapi kita berdoa supaya hujan tidak menghalangi kita untuk mendengarkan suara pencipta kita. Mari kita renungkan satu bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Katanya demikian, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya akan kembali membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus di malam hari ini kembali akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Inilah 7 pengakuan dari Tuhan Yesus. Dari renungan kita sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Renungan kita kemarin, salah satunya adalah, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah yang dikatakan Yesus kepada kita. Baru renungan selanjutnya, itulah Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Di malam hari ini, kita akan kembali melihat Yesus ada pengakuannya kepada kita bahwa dialah terang dunia. Bagaimana dikatakan terang? Pasti Bapak Ibu, saudara-saudari tahu apa arti atau apa makna terang itu bagi kita. Apa fungsi terang itu bagi kita. Saya tahu terang itu sangat kita butuhkan. Makanya Yesus di sini mengatakan bahwa dialah terang itu. Suatu kurenungkan bagian firman Tuhan ini, ada baru kudapat dari bagian firman Tuhan ini. Akulah terang dunia. Fungsi terang adalah memberikan kehidupan. Tanpa terang, kita tidak bisa hidup. Makanya Yesus mengaku bahwa dialah terang yang diperlukan dunia. Bahwa dialah terang yang Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya juga membutuhkannya. Makanya Yesus kembali setelah datang ke dunia ini, memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa dialah terang dunia. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini di Injil, dari kitab Kejadian, bagaimana Allah itu pertama kali menjadikan dunia ini dan pertama yang ia ciptakan adalah terang. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Makanya terang itu sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Makanya Allah sendiri pun menciptakan terang pada hari yang pertama. Kalau kita melihat lagi di kitab Wahyu di pasal 21 ayat 23 dikatakan di sana bahwa Yesus itulah anak domba Allah yang menjadi lampu di sorga. Jadi di sana tidak lagi diperlukan matahari dan bulan. Yesus itulah, Allah itu sendirilah terang di sana. Makanya terang itu sangat kita butuhkan. Mari kita lihat lagi di sini katanya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Dan barang siapa mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Bagian firman Tuhan inilah yang akan nanti kita merenungkannya lebih dalam. Bagaimana dikatakan Yesuslah terang dunia dan barang siapa mengikut dia, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Iya, inilah satu bagian yang boleh kita merenungkannya. Jadi sudah kenal Bapak Ibu siapa Tuhan Yesus itu? Yesus itu adalah terang dunia. Dia dapat menerangi kehidupan kita. Mari kita melihat bagaimana dikatakan Yesus adalah terang dunia dan bagaimana dia sebagai terang dapat menerangi manusia itu. Malam hari juga bagaimana Yesus itu juga dapat menerangi hati Bapak Ibu saudara-saudari. Kita melihat dari ayat 1-nya sampai 11. Perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Maka Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian
apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus akan memperkenalkan dirinya di sini sebagai terang dunia. Ayat 1, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Di sini dikatakan bahwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Di sini kebiasaan Tuhan Yesus itulah mengajar. Dia senantiasa pergi ke bait Allah untuk memberitakan kerajaan Allah. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Pada kesempatan ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ini suatu dosa yang begitu besar bagi umat Israel. Makanya di kitab Perjanjian Lama itu, di kitab Ulangan itu, apabila seorang perempuan berbuat zina dengan seorang laki-laki, maka dia akan dilempari sampai mati. Inilah Taurat, peraturan bagi umat Israel. Di sini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan itu kepada Yesus dan menempatkannya di tengah-tengah orang banyak. Jadi di sini perempuan yang berkedapatan berbuat zina ini begitu dipermalukan. Cuman sebagai pertanyaannya, di mana laki-lakinya? Mengapa hanya perempuan yang dibawa kepada Yesus? Mari kita lihat lagi. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengetahui hukum Musa. Katanya, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Di sini Yesus didesak oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bagaimana pendapat guru yang satu ini? Tetapi sebenarnya mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari di tanah. Yesus tidak mengeluarkan sepatah kata pun, tetapi dia membungkuk dan menulis di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan
itu. Disinilah Yesus menyatakan terang itu kepada orang-orang yang mendesak dia. Itulah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus adalah terang dunia, mulai menerangi sikap, perbuatan, dan tindakan orang-orang yang ingin menyalahkan dia. Katanya tadi, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Disinilah hati mereka yang gelap mulai diterangi oleh Yesus itu. Yesus adalah terang dunia, menerangi sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apakah kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Yesus yang adalah Allah, yang juga sebagai manusia, mengetahui juga apa itu Taurat Tuhan. Makanya di Injil Matius itu, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Yesus di sini menggenapinya, dia datang sebagai terang, menerangi hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Makanya bisa juga kita bertanya, kalau demikian, bagaimana hubungannya dengan perempuan ini tadi? Bagaimana Yesus menanggapi hukum Taurat mereka? Dia tidak meninggalkannya, tetapi menambahkannya supaya mereka tahu bahwa Yesus inilah terang dunia. Ketika Yesus menerangi hati mereka, apa yang akan terjadi? Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan di malam hari ini, kita boleh bersyukur bahwa Yesus itu mau menerangi hati kita juga. Di sini dia menerangi ahli-ahli Taurat. Itu juga bisa berlaku bahwa dia juga menerangi hati kita di malam hari ini. Katanya kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jika di antara kamu tidak ada yang tidak berdosa, hendaklah dia yang melemparkan batu kepada perempuan ini. Supaya kamu tahu bahwa akulah terang dunia. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Membuktikan bahwa orang yang paling tua, dialah yang paling banyak berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hati nuraninya berkata bahwa dia samanya sebenarnya dengan perempuan ini. Hanya saja perempuan ini kedapatan berbuat zina. Ahli-ahli Taurat ini sebenarnya juga adalah orang-orang yang berdosa. Makanya dia tidak berani melempar perempuan ini. Yesus adalah terang dunia, memang benar-benar menerangi hati mereka. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Jadi Bapak Ibu sudah kenal kita siapa Tuhan Yesus di sini? Dialah terang dunia. Jikalau ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang mau datang kepada Tuhan Yesus, pastilah dia akan menerangi hati kita. Sama seperti lampu ini. Waktu saya datang ke sini, lampu ini masih mati dan gelap. Tidak betah atau tidak suka kita masuk ke dalam. Tapi ketika lampu ini dinyalakan menjadi terang, dengan demikian kita bisa suka masuk ke dalam. Yesus datang untuk menerangi hati kita. Di sini ahli-ahli Taurat,
dan orang-orang Farisi sudah diterangi hatinya oleh Yesus yang adalah terang dunia. Baru saya ulangi 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Bagi perempuan ini, siapa Tuhan Yesus? Bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, siapa Tuhan Yesus? Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, siapa Tuhan Yesus? Kalau kita belajar dari sini, bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ingin menyalahkan Tuhan Yesus dengan menempatkan perempuan berzina ini supaya dilempari dengan batu, meminta pendapat dari Tuhan Yesus, akhirnya mereka diterangi oleh Tuhan Yesus. Jadi apa yang boleh kita pelajari dari bagian ini, Bapak Ibu saudari? Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, pastilah kita akan diteranginya. Makanya bisa kita ingat bagaimana cerita Sakeus ya. Ketika Sakeus rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Yesus berkenan menjumpai dia dan menerangi hatinya. Makanya tanpa diminta pun Sakeus mengaku semua apa yang sudah dilakukan. Itulah dosa-dosa yang membuat dia tidak berbahagia. Makanya ketika Tuhan Yesus menerangi hatinya, dengan sendirinya dia mengatakannya, mengakuinya di depan orang banyak dan dengan Tuhan Yesus. Jadi siapa Tuhan Yesus? Yang menerangi hati Bapak Ibu saudari dan juga hati saya. Siapa lagi yang diterangi hatinya? Boleh kita lihat dari bagian Alkitab kita itu. Kalau orang kaya yang muda itu diterangi hatinya, tetapi dia tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, membuat dia pulang kecewa dan sedih. Di sini Tuhan Yesus menerangi hati ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Iya, dia sama dengan pemimpin muda itu. Apa yang mereka harapkan tidak terjadi, karena Yesus itulah yang menerangi hati mereka. Dengan diterangi hati mereka, mereka pun pergi, mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Akhirnya tinggallah Yesus sendiri dan perempuan itu. Bagi perempuan ini, Yesus inilah terang dunia. Karena dialah aku selamat dari hukuman mati itu. Makanya Yesus sudah ditetapkan. Kalau renungan kita sebelumnya, bagaimana Yesus ditetapkan menjadi jalan pendamaian karena iman. Karena dialah yang bisa mendamaikan kita dengan Allah itu sendiri. Di sini perempuan ini yang seharusnya dilempari dengan batu sampai mati karena dia sudah melanggar firman Tuhan, itulah yang akan dia alami. Tetapi ketika dia dibawa kepada Tuhan Yesus, Yesus itu adalah terang dunia sehingga dia diterangi. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Yesus sebagai terang dunia sudah menerangi hati orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan di sini juga dia mau menerangi hati perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Dia bertanya, di manakah mereka semua? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Bagi perempuan ini, inilah hari
kelepasan itu. Inilah hari sukacita itu. Ketika orang membawa aku kepada Tuhan Yesus, disitulah aku diterangi. Dan orang-orang tidak jadi menghukum aku. Makanya Yesus sebagai terang dunia menerangi hati kita. Ketika kita datang kepadanya, pasti Ia akan menerangi hati kita. Sehingga kita tidak akan jadi dihukum. Makanya di kitab Roma 8 ayat 1 itu, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Inilah Yesus yang boleh kita kenal, yang boleh kita tahu, yang boleh kita imani di malam hari ini. Ketika dia datang, menerangi hati orang-orang Farisi, menerangi hati perempuan ini, sehingga bagi perempuan ini, Yesus itulah terang dunia yang menyelamatkan aku dari hukuman mati itu. Dan juga lagi, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ada perintah yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa aku pun tidak menghukum engkau. Di sini Tuhan Yesus menyatakan dia sebagai terang menerangi hati perempuan ini dan dia tidak menghukum perempuan ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tadi di pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan ini, pertanyaannya, apakah perempuan ini setelah dia diselamatkan, dia mau kembali berbuat dosa? Yesus sudah menerangi hatinya, menyelamatkan dia dari hukuman mati itu. Apakah dia akan kembali berbuat dosa? Di sini Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau kita bandingkan dengan ayat 12 ini, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jawabannya Bapak Ibu Saudari, pastilah perempuan ini tidak akan kembali berbuat dosa. Kenapa? Karena di sini dikatakan, barang siapa mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu sendiri. Daripadanya sendiri akan terpancar terang itu. Makanya terang Yesus sudah pindah kepada perempuan ini. Di sini tidak diceritakan, tapi pastilah perempuan ini akan menyatakan terang Yesus itu kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari ingat bagaimana cerita perempuan Samaria itu? Dia sebelum diterangi hatinya oleh Tuhan Yesus, dia mempunyai 5 suami. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus menerangi hatinya, dia menyatakan terang itu kepada orang lain. Mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang sudah aku perbuat. Menyatakan bahwa terang Yesus tadi sudah mulai pindah kepada perempuan Samaria sehingga dia mau menyatakan terang itu sendiri kepada orang lain. Sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus menerangi hatinya, dia begitu malu, dia begitu takut berjumpa dengan orang-orang Samaria. Tetapi ketika Tuhan Yesus menerangi hatinya, dia berani menyatakan siapa Yesus, bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di malam hari ini, bagi Anda, siapakah Tuhan Yesus itu? Bagi saya, Yesus itulah terang dunia. Karena dia sudah menerangi hatiku,
sehingga aku bisa mengenal siapa Yesus itu. Dialah terang dunia yang dapat menerangi hatiku. Tanpa Yesus, aku tidak akan bisa hidup. Sama seperti fungsi terang tadi, tanpa terang kita tidak akan bisa hidup. Jadi, datanglah kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau orang-orang Farisi, ketika Yesus menerangi hatinya, dia pergi satu persatu. Perempuan diselamatkan dari hukuman mati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, yang mana firman Tuhan ini yang menjadi bagian kita. Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari mengambil sikap seperti perempuan Samaria itu. Seperti perempuan itu diterangi hatinya sehingga dia mendapatkan terang yang daripada Yesus itu. Ya, inilah renungan kita untuk malam hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah bisa kembali belajar kebenaran firman-Mu, di mana Engkau sudah memperkenalkan diri-Mu bagi kami bahwa Engkaulah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, dia tidak akan berjalan kegelapan, melainkan memiliki terang di dalam kehidupannya. Kami sudah melihat bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah diterangi oleh terang yang sesungguhnya itulah Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia diterangi oleh Tuhan Yesus, mereka pergi mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus dengan perempuan itu. Dan perempuan itu diselamatkan dari hukuman mati. Karena Yesus itulah terang dunia yang dibutuhkan oleh perempuan itu. Kami juga sama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menerangi hati kami, buatlah supaya kami bisa sadar bahwa Engkaulah terang dunia yang sangat kami butuhkan, yang dapat menyelamatkan kami dari penghukuman Allah yang akan datang itu. Karena kami tahu Allah itu pasti akan murka. Tetapi Tuhan Yesus sudah menerangi kami, sama seperti perempuan ini, boleh diselamatkan dari hukuman mati itu. Dan ketika dia sudah diterangi oleh Tuhan Yesus memberi perintah supaya dia pergi, dan mulai dari saat itu, jangan lagi berbuat dosa. Pastilah dia tidak akan berbuat dosa lagi, karena Yesus adalah terang dunia itu. Terang Yesus itu pasti sudah pindah kepada perempuan itu, dan dia pasti berjalan lagi dalam dosa dan kegelapan itu. Dan pastilah dia akan menyatakan siapa terang itu sendiri kepada orang lain. Buat jugalah Tuhan Yesus supaya kami yang sudah mengecap kebaikan Tuhan Yesus dan sudah menerangi hati kami, buat jugalah supaya kami bisa menerangi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami sudah bisa melakukan, sudah bisa merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami, Allah sumber terang dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu saudari.